Halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Bersama saya Naufal Zakwan. Sepuluh warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi dari Iran kembali tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu malam. Diaspora yang mayoritas merupakan mahasiswa kembali ke tanah air menggunakan rute Baku menuju Istanbul, kemudian dari Istanbul menuju Jakarta menggunakan maskapai Turkish Airlines TK56. 10 WNI yang kembali tiba di Indonesia, mereka diantaranya 1 orang berasal dari DKI Jakarta, 3 orang dari Jawa Barat, dan 3 orang dari Jawa Tengah, serta 2 orang dari Jawa Timur, 1 orang dari NTB. Sebelumnya, sebanyak 22 WNI juga telah lebih dulu tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa malam kemarin. Mereka dievakuasi menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di Iran akibat konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Perang Timur Tengah yang belum mereda dinilai berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan 3 skenario untuk mengantisipasi kondisi ini. Dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf menjelaskan telah menyiapkan 3 skenario penyelenggaraan haji 2026 untuk mengantisipasi Perang Timur Tengah yang kian meluas. Dalam skenario itu, Kemenhaj akan melakukan mitigasi jalur udara menuju Arab Saudi dengan mengalihkan rute penerbangan menjauhi wilayah perang. Pemerintah juga mempertimbangkan perubahan waktu penerbangan serta berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Arab Saudi untuk memastikan keselamatan jalur penerbangan bagi jemaah Indonesia. Beberapa skenario yang kemungkinan kita mitigasikan. Pertama, ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik. Dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji, negara Indonesia memutuskan memberangkatkan meski kemungkinan berisiko tinggi. Terhadap skenario ini, Kementerian Haji dan Umroh perlu melakukan mitigasi jalur udara air bridge ke Arab Saudi berupa skenario pengalihan rute penerbangan menjauhi zona konflik, di antaranya Irak, Syria, Iran, Israel, UEA, dan Qatar. Yang kedua, skenario kemungkinan pemerintah Saudi membuka, namun Indonesia membatalkan keberangkatan. Dengan kondisi seperti ini, karena risiko keamanan dunia terlalu besar bagi keselamatan jamaah haji warga negara Indonesia. Terhadap skenario ini tentu perlu dilakukan diplomasi dengan melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi agar biaya yang sudah disetor untuk penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan lain air yang dapat digunakan tidak hangus, yang batal digunakan tidak hangus, melainkan dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 tanpa penalti. Skenario ketiga, pemerintah Saudi menutup haji dan Indonesia membatalkan keberangkatan karena situasi tidak terkendali. Terhadap skenario ini, kita perlu melakukan penyelamatan dana layanan yang terlanjur dibayar. Yang kedua, penghentian proses penyediaan layanan, yaitu dengan menghentikan seluruh proses penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, penyelenggaraan visa, dan lain sebagainya. Rismon Hasiholan Sianipar mengajukan permohonan restoratif justice pada kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Rismon didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya mengajukan permohonan fasilitas restoratif justice pada kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengatakan penyidik masih memproses permohonan restoratif justice yang diajukan oleh Rismon Sianipar. Selain itu, Andi Azwan melaporkan Rismon Sianipar terkait dugaan ijazah palsu Universitas Yamaguchi, Jepang. RHS ini bersama dengan pengacaranya
menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadarannya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Tambahan hari ini, agenda pemeriksaan itu terjadi 1 hari setelah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memenangkan KPK atas pra-peradilan yang diajukan oleh Yakut. Setelah menang, KPK menyampaikan penanganan kasus dugaan korupsi haji tambahan menjadi prioritas untuk diselesaikan. Terlebih surat perintah penyidikan sudah terbit sejak Agustus tahun lalu. KPK secepatnya akan menuntaskan penanganan kasus tersebut. Yakut ditetapkan ke KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, namun hingga kini belum ditahan. Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024, hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara YJQ selaku mantan Menteri Agama. Pemeriksaan terhadap saudara YJQ dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kami meyakini bahwa saudara YJQ akan kooperatif dan hadir dalam jadwal pemeriksaan hari ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan subsidi bahan bakar minyak atau BBM masih aman hingga Hari Raya Idul Fitri, meski harga minyak dunia masih berfluktuasi akibat ketegangan di Timur Tengah. Bahlil menjelaskan harga minyak mentah dunia sebelumnya sempat menembus di atas $100 Amerika per barrel. Namun saat ini kembali turun ke kisaran 80 hingga $90 per barrelnya. Meski demikian, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga Hari Raya Idul Fitri. Meskipun terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia, selain itu pemerintah juga memitigasi dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap anggaran negara. Salah satunya dengan mendorong pengembangan sumber energi alternatif selain energi fosil. Bahlil mengimbau, meskipun stok BBM nasional dalam kondisi cukup, masyarakat diminta tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Pemerintah kemarin kita juga melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan. Saya dapat memastikan bahwa untuk menyangkut subsidi BBM sampai dengan Hari Raya, insya Allah tidak ada kenaikan apa-apa. Jadi negara hadir untuk memastikan bahwa sekalipun ada kenaikan harga minyak mentah dunia, tapi untuk subsidi tetap sama, tidak ada kenaikan harga untuk minyak subsidi ya. Dampak dari harga minyak goreng. 5 cerita, 5 wajah kekuasaan dari perjuangan pemerintah untuk evakuasi WNI di Timur Tengah sampai menunggu kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan haji tahun ini. Di balik setiap kebijakan ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya Noval Zakwan, sampai jumpa.